Gempa bumi adalah gejala alam yang berupa gesekan, goncangan, atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat aktivitas tektonik, aktivitas vulkanik, hantaman benda langit, dan ledakan akibat ulah manusia. Bila terjadi gempa bumi di dalam rumah, hal yang perlu pertama kali dilakukan adalah mencari benda yang kokoh seperti meja dan berlindung di bawahnya. Hindari dekat kaca karena bisa pecah dan pecahan kaca sangatlah berbahaya. Bila kompor menyala, segera matikan untuk menghindari ledakan atau kebocoran gas. Jangan berjalan atau lari di lorong karena dapat terjatuh atau tertimpa barang yang berjatuhan. Bila terjadi gempa bumi di sekolah, berlindunglah di bawah meja. Setelah gempa mereda, segera keluar kelas untuk menuju tempat lapang atau titik kumpul. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Ini 1. Pencegahan dan mitigasi. Dan yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Kemudian, apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan? Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, resiko bencana dapat dihindarkan serta dapat diminimalkan. Maaf
apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. I was doing just fine before